Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Anissa Fitri Kutima, mahasiswi dari mata kuliah pendahuluan radioterapi. Kali ini aku akan menjelaskan dari eh, lanjutan dari materi sebelumnya ya, yakni mengenai kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton dalam konteks radiasi elektromagnetik itu biasanya digunakan untuk radioterapi. Kalibrasi foton tujuannya untuk memastikan dosis yang diberikan pada pasien itu sesuai dengan yang direncanakan. Berkas elektron juga digunakan dalam radioterapi, terutama untuk pengobatan tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Kalibrasi berkas elektron adalah proses untuk mengatur dan memastikan dosis radiasi elektron yang diberikan itu akurat. Radioterapi modern sangat akurat dosisnya berdasarkan rekomendasi ICRU untuk mencapai akurasi hingga kurang lebih 5% di dalam dosis tumor. Ada beberapa teknik kalibrasi yang digunakan, ada beberapa alatnya. Yang pertama ada kalorimeter untuk mengukur dosis radiasi berdasarkan peningkatan suhu. Lalu dosimeter Fritz itu menggunakan perubahan kimiawi dalam larutan besi yang teroksidasi oleh radiasi ionisasi menjadi Fe3+. Terakhir, ada dosimetri ruang ionisasi. Ini untuk mengukur dosis radiasi berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika radiasi melewati gas dalam ruang tertutup. Setelah itu, kita akan bahas mengenai energi rata-rata perpasangan ion di udara atau W air per A. Ini merupakan nilai rata-rata energi yang dikeluarkan di udara per pasangan ion yang terbentuk yang biasanya digunakan untuk berbagai energi foton dan elektron dalam dosimetri radioterapi. Nilai yang direkomendasikan ICRU itu sekitar 33,85 plus minus 0,5 Joule per Coulomb yang didasarkan pada eksperimen sinar abu-abu dari sumber kobalt 60 dan cesium 137 serta sinar X 2 megavolt. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis. Yang pertama, ada kalibrasi langsung. Ini mengukur air kerma di udara yang merupakan energi yang diserap oleh udara dari radiasi ionisasi. Yang kedua, ada ruang ionisasi rongga. Ini mengukur air kerma di udara untuk energi radiasi dalam rentang yang tinggi, yaitu antara 0,6 hingga 1,5 mega elektron volt. Terakhir, ada ruang ekstrapolasi atau dia tertanam fantom. Gunanya untuk mengukur dosis serapan pada berkas foton dan elektron mega voltage. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi berdasarkan prinsipnya itu terdiri dari tiga komponen utama, yakni ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan elektrometer. Nah, ini adalah contoh gambar dari ruang ionisasinya. Elektroda yang digabungkan di dalam ruang ionisasi ada tiga jenis, yakni elektroda polarisasi, elektroda pengukur, dan elektroda pelindung. Dalam ruang ionisasi juga ada dua ruang yang biasanya digunakan untuk kalibrasi rutin. Yang pertama adalah ruang silinder, yakni thimble bidal, dan ruang plat paralel, disebut end window atau plane paralel. Selanjutnya kita masuk ke elektrometer dan power supply. Di dalam ruang ionisasi itu pada dasarnya kapasitor yang arusnya bocor atau muatan bocornya diinduksi itu melalui sinar reaksi. Nah, muatan atau arus yang diinduksi di dalam ruang sangat kecil itu harus diukur dengan alat pengukur muatan atau arus yang sangat sensitif, yakni elektrometer. Satu daya di sirkuit ruang atau elektrometer itu bisa berupa unit yang berdiri sendiri atau merupakan bagian integral dari elektrometer. Phantom. Nah, phantom ini biasanya diisi oleh air. Dia merupakan material padat yang lebih praktis. Penggantinya biasanya seperti polystyrene, lucid, maupun plastik ekuivalen dengan jaringan A150.
Nah, selanjutnya kedalaman kalibrasi untuk berkas sinar X megavoltage itu adalah sekitar 10 cm. Jadi margin pada fantom di sekitar ukuran bidang nominal harus setidaknya 5 cm air di semua arah dan 10 cm air di luar ruang untuk menyediakan kondisi hamburan yang memadai. Selanjutnya ada koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Jadi dalam dosimetri ruang ionisasi ada beberapa kuantitas pengaruh. Yang pertama, suhu, tekanan, dan kelembapan udara sekitar. Lalu yang kedua adalah tegangan dan polaritas ruang yang diterapkan. Lalu ada arus bocor ruang dan efek steam. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari flow air. Lalu ini ada membahas mengenai efek polaritas ruang, yakni faktor koreksi polaritas. Dirumuskan sebagai couple sama dengan M plus M min per 2M. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek tegangan ruang. Kehilangan muatan dalam ruang itu disebabkan oleh rekombinasi ion, dan kelebihan itu disebabkan oleh pengadaan muatan dan kerusakan listrik. Plot respon ruang yaitu arus I atau muatan Q terhadap tegangan yang diberikan atau V untuk laju dosis atau laju kanan, laju konstan, mohon maaf, itu disebut kurva saturasi. Nah, ini adalah contoh dari kurva saturasinya, yakni voltage atau tegangan, hubungan tegangan dengan Q-nya. Nah, ada beberapa mekanisme hilangnya sinyal dosimetri ini. Yang pertama, general recombination. Ini muatan berlawanan dari jalur berbeda, bertabrakan, dan bergabung kembali. Kemudian ada initial recombination. Ini muatan berlawanan dari jalur yang sama, lalu bertabrakan dan menggabungkan kembali. Lalu ada ionic diffusion loss, muatan berdifusi melawan medan listrik. Untuk studi ionic recombination losses, radiasi pengion itu ditempatkan dalam 3 kategori, yakni continuous radiation, pulse beam, dan scanned pulse beam. Selanjutnya, ada beberapa jenis arus bocor chamber. Yang pertama, arus bocor interistik atau gelap. Yang kedua, arus bocor akibat radiasi. Lalu, arus kapal palsu. Mohon maaf, arus kabel palsu. Untuk arus kabel palsu ini terjadi karena tekanan mekanis pada kabel seperti puntiran atau bengkokan yang bisa menghasilkan sinyal palsu. Untuk arus bocor intrinsik atau gelap, ini terjadi tanpa adanya radiasi, biasanya oleh kebocoran antara elektroda polarisasi dan elektroda pengukuran. Arus bocor akibat radiasi ini terjadi ketika radiasi mengenai kabel isolator atau bagian lain dari sistem dosimetri menyebabkan kebocoran tambahan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai efek samping dari arus bocor chamber. Yang pertama ada efek hamburan batang dan efek kebocoran batang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penentuan dosis yang diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi. Jadi, ada dua jenis protokol dosimetri. Yang pertama ada protokol berbasis dosis serap air. Ini menggunakan krema udara sebagai dasar kalibrasi dosimeter dengan koefisien kalibrasi yang disebut NKCO. Lalu, yang kedua itu protokol berbasis krema udara. Ini digunakan untuk dosis radiasi pada air. Lanjut, kita akan bahas mengenai protokol dosimetri yang berbasis kerma udara. Nah, ada dua langkah di sini yang dilakukan. Yang pertama adalah koefisien kalibrasi udara rongga ND dari air itu dihitung dari NKCO untuk koefisien kalibrasi. Lalu yang kedua, dosis serapan terhadap air itu ditentukan menggunakan hubungan Bragg-Gray bersama sinyal ruang NQ dan koefisien kalibrasi udara rongga dari ND air. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, kita bahas mengenai dosis serap untuk protokol berbasis air. Semua protokol dosimetri itu
bertujuan menentukan dosis yang diserap dalam air. Untuk itu, sebaiknya ruang ionisasi harus dikalibrasi dalam satuan dosis serap air, bukan berdasarkan kirma udara. Nah, ini adalah rumus dari perubahan kalibrasi ruang ionisasi yang dijadikan dosis serap air atau NDW. Oke. Nah, ini adalah faktor koreksi ya, rumus faktor koreksi dari dosis serap untuk protokol berbasis air. Ini adalah mekanisme fisiknya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai power ratio. Ini penentuan dosis serap dalam medium itu menggunakan ruang ionisasi didasarkan pada prinsip Bragg-Ray. Ini menghubungkan dosis serap pada titik medium atau air dengan dosis serap rata-rata dalam detektor udara melalui faktor proporsionalitas, yakni rasio daya henti massa air terhadap udara. Prinsip ini mengasumsikan bahwa flux elektron di detektor sama dengan di medium yang tidak terganggu. Stopping power ratio yang pertama ini adalah stopping power ratio untuk berkas elektron. Rasio daya henti air atau udara untuk elektron monoenergi sangat bergantung pada energi dan kedalaman. Dalam protokol dosimetri elektron, pemilihan rasio ini didasarkan pada prosedur Harder yang mengkarakterisasi berkas elektron melalui rata-rata di permukaan fantom dan kedalaman pengukuran Z. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kedalaman dengan stopping power ratio-nya. Semakin dia dalam, maka stopping power-nya dia akan semakin turun. Bisa kita lihat di grafik ya. Oke, yang kedua ada stopping power ratio untuk berkas foton. Karakteristik utama variasi kedalaman rasio daya henti foton monoenergi adalah rasio yang hampir konstan di luar kedalaman dosis maksimum. Bisa kita lihat di sini adalah hubungan kedalaman dengan stopping power. Jadi dia konstan lama-lama ya. Jadi semakin dia dalam, maka stopping power-nya tetap konstan dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ionisasi chamber-based dosimetry system. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi pada prinsipnya itu cukup sederhana, terdiri dari 3 komponen, yakni ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, lalu catu daya. Selanjutnya kita bahas mengenai ionization chamber, electrometer and power supply, dan phantom. Ionization chamber atau ruang ionisasi ini menggabungkan 3 elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif biasanya dalam urutan ini. Bisa kita lihat ada guard electrode, measuring collecting electrode, sensitive volume, dan polarizing atau biasing electrode yang dihubungkan dengan daya dan arus. Ada beberapa elektroda yang digunakan di sini. Yang pertama ada elektroda polarisasi, elektroda pengukur, dan elektroda pengaman. Elektroda polarisasi ini langsung terhubung ke catu daya. Untuk elektroda pengukur itu dihubungkan ke ground, sedangkan elektroda pengaman itu ke ground yang memiliki dua tujuan untuk menentukan volume sensitif ruang dan mencegah pengukuran arus bocor ruang. Dua jenis ruang ionisasi digunakan dalam kalibrasi sinar rutin itu ada ruang silinder dan ruang pelat paralel. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai electrometer and power supply atau elektrometer dan catu daya. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor itu diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Muatan atau arus yang diinduksi di dalam ruang sangat kecil dan harus diukur dengan alat pengukur muatan atau arus yang sangat sensitif yakni elektrometer. Catu daya dalam ruang ionisasi atau sirkuit. Nah, ini adalah contoh ruang ionisasi yang umum digunakan dalam radioterapi. Ada ruang ionisasi silinder, ruang mini dengan kobalt 60, ruang silinder tipe Farmer dengan tumpukan kobalt 60 di bagian bawah, lalu terakhir ruang ionisasi berkas elektron tipe Rose pelat partikel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai phantom. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, phantom itu
diisi dengan air ya, untuk pengukuran dosimetri berkas foton. Namun, pengukuran dosimetri itu sering dilakukan pada bahan padat yang lebih praktis seperti polistiren lucid ataupun plastik setara tisu A150. Ini adalah rumus dari nomor atom dari suatu campuran. Ini didefinisikan sebagai Z efektif sama dengan 3,5 akar dari sigma A sampai A I Z I pangkat 3,5. Lalu ini adalah rumus untuk foton mega voltage dan berkas elektron ZF dari suatu campuran. ZF sama dengan sigma dari I A I Z I kuadrat per AI lalu per sigma I A Z I per AI. Di mana AI ini fraksi massa penyusun I, ZI itu nomor atom unsur penyusun I, dan AI ini adalah massa atom unsur penyusun I. Jadi ini nomor atom, nomor massa atau massa atom, dan ini fraksi massa. Jadi air ini bahan pengganti jaringan lunak yang universal berguna dalam pengukuran foton dan berkas elektron. Biasanya digunakan dalam fantom. Namun bahan ini sebenarnya bukan pengganti jaringan yang universal karena tidak semua dari ketiga parameter ekuivalensi yang diperlukan untuk pulse dapat dicocokkan secara memadai dengan air. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai uji penerimaan dan penggunaan pengukuran. Setelah pemasangan mesin terapi, fisikawan medis itu harus melakukan serangkaian pengukuran dan tugas sebelum menempatkan unit tersebut ke dalam operasi klinis yang terdiri dari pengujian serta commissioning. Ada beberapa peralatan pengukurannya. Yang pertama ada peralatan survei radiasi, lalu ada peralatan dosimetrik, ionometrik, dan film. Contoh survei radiasi ini adalah Geiger counter dan survei meter. Untuk desimetri ionometrik itu biasanya memiliki volume sekitar 0,1 hingga 0,2 cm kuad. Centimeter pangkat 3 digunakan untuk mengukur jumlah kuantitas dan faktor relatif. Lalu untuk film sendiri ini lebih setara dengan jaringan daripada film radiografi. Jadi khusus jenis filmnya adalah film radiokromik. Selanjutnya ada peralatan pengukuran. Ini terdiri dari dioda, phantom plastik, dan phantom air. Dioda ini digunakan untuk pengukuran berkas elektron karena rasio daya inti silikon terhadap air itu hampir konstan pada energi yang diukur dalam radioterapi. Untuk phantom plastik itu digunakan sebagai pengganti airnya. Jadi sebenarnya sama aja sih fungsi phantom seperti yang aku jelaskan di sebelumnya. Untuk uji penerimaannya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan mekanis, dan pengukuran dosimetri. Untuk pemeriksaan keselamatan sendiri, yang pertama itu adalah interlock, yakni lampu peringatan dan peralatan pemantauan pasien. Jadi ahli fisika medis ini harus memverifikasi fungsi yang tepat dari semua interlock dan memastikan bahwa semua personel yang mengoperasikan peralatan ini memiliki pemahaman yang jelas tentang masing-masing. Setelah memverifikasi bahwa semua interlock dan saklar darurat berfungsi, semua lampu peringatan itu harus diperiksa. Yang kedua, ada pemeriksaan keselamatan, yakni survei radiasi. Fisikawan medis harus melakukan survei radiasi di semua area luar ruang perawatan untuk unit kobalt dan linak itu yang dioperasikan di bawah 10 mega elektron volt. Survei foton perlu diperlukan. Untuk linak yang dioperasikan di atas 10 mega elektron volt, fisikawan harus melakukan survei untuk neutron selain foton. Survei ini menggunakan berkas foton berenergi tinggi untuk memastikan hasil
yang benar-benar akurat. Jadi fisikawan harus melakukan kalibrasi awal berkas foton berenergi tertinggi sebelum melakukan survei radiasi. Lalu untuk pemeriksaan keselamatan berikutnya ada kebocoran kolimator dan kepala. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan menutup rahang kolimator dan menutupi kepala unit perawatan dengan film. Filmnya harus ditandai ya untuk memungkinkan penentuan posisi pada mesin setelah terpapar dan diproses. Paparan ini cukup lama untuk menghasilkan density optical atau optical density yakni OD satu pada film. Lalu, selanjutnya ada pemeriksaan mekanis. Yang pertama harus memeriksa sumber rotasi kolimator, gerakan rahang kolimator foton, dan kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Setelah itu, sumber rotasi gantri menuju sumber rotasi meja perawatan pasien dan isosentrum radiasi. Setelah itu, yang diukur adalah indikator jarak optik, indikator sudut gantri, indikator ukuran medan kolimator, lalu gerakan meja perawatan pasien. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran dosimetri. Pengukuran dosimetri adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu serta lingkungan dari efek berbahaya radiasi. Dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, dosimetri ini memantau mengendalikan paparan radiasi secara efektif. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai keseragaman berkas foton. Ini merujuk pada distribusi intensitas radiasi dalam berkas sinar X atau sinar gamma yang dihasilkan oleh sumber radiasi. Dalam konteks terapi radiasi, penting untuk memastikan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, keseragaman berkas foton itu ditentukan dalam bentuk berkas melintang ataupun indeks keseragaman. Lalu ada yang namanya foton penumbra, ini biasanya didefinisikan sebagai jarak antara titik dosis 80% dan 20% pada profil sinar melintang yang diukur dalam 10 cm di water phantom atau phantom air. Dalam pengukuran dosimetri, ada mekanisme apa aja sih yang kita lihat atau parameter apa yang harus kita lihat? Yang pertama ada elektron energi. Ini biasanya ditentukan dari pengukuran kisaran praktis dalam phantom air. Lalu ada elektron Bremsstrahlung kontaminasi. Ini biasanya diukur di luar jangkauan praktis elektron dalam bahan phantom kontaminasi Bremsstrahlung dari berkas elektron. Lalu yang terakhir ada electron beam uniformity atau keseragaman elektron. Ini biasanya meliputi pengukuran profil berkas pada kedalaman 1 mm, kedalaman dosis 90%, dan setengah dari kedalaman dosis 80%. Lalu, kita juga harus memperhatikan elektron penumbranya, monitor karakteristiknya, serta art terapinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai commissioning. Jadi commissioning radioterapi sinar eksternal atau perangkat brakiterapi mencakup serangkaian tugas yang harus terdiri dari hal-hal berikut, yakni memperoleh semua data sinar radiasi yang diperlukan untuk perawatan, mengatur data ke dalam buku dasar dosimetri, lalu memasukkan data-data ke dalam sistem perencanaan perawatan terkomputerisasi. Lalu ada developing all dosimetry, treatment planning, and treatment procedure. Setelah itu, memverifikasi keakuratan prosedur, menetapkan tes dan prosedur kontrol quality, dan terakhir, training all personnel. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran phantom beam. Phantom beam ini kita ada beberapa parameter yang
kita ukur. Yang pertama ada Central Axis Percentage Depth Dose atau PDD. Ini adalah ukuran yang digunakan dalam radioterapi untuk menggambarkan seberapa banyak dosis yang diterima pada kedalaman tertentu dalam tubuh atau phantom dibandingkan dosis yang diterima pada kedalaman referensi. Kemudian ada output factor, ini berupa keluaran radiasi pada nomor atom maksimum dalam centigrade per MU untuk lignat dan centigrade per menit untuk unit kobalt. Ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya bukaan kolimator atau ukuran medan. Lalu yang terakhir ada blocking tray factor. Jadi karena volume perawatan jarang berbentuk persegi panjang, blok pelindung kepadatan tinggi itu digunakan untuk melindungi struktur kritis normal di dalam area yang diradiasi. Lalu berikutnya ada multi-leaf collimator. Ini perangkat yang digunakan dalam radioterapi untuk membentuk berkas radiasi yang lebih tepat dan terfokus pada area tertarget. Lalu ada output factor pada Zmax maksimum. Dan ini dalam centigrade per MU untuk lignat serta centigrade per menit untuk kobalt. Terakhir ada central axis wedge transmission, ini parameter untuk menggambarkan seberapa banyak dosis radiasi diteruskan melalui sebuah wedge atau sudut. Lalu ada dynamic wedge, ini konsep yang penting karena berkaitan dengan distribusi dosis radiasi di luar sumbu pusat berkas radiasi. Lalu ada entrance dose and interface dosimetry. Ini jumlah dosis radiasi yang diterima oleh jaringan pada titik di mana berkas radiasi pertama kali melalui tubuh pasien. Lalu ada virtual source position. Ini untuk menggambarkan posisi yang dihasilkan secara matematis dari sumber radiasi yang tampaknya berbeda dari posisi fisik sumber radiasi yang sebenarnya. Oke. Ada juga Central Axis Percentage Depth Dose. Ini PDD tadi yang telah diukur dengan ruang ionisasi silinder ataupun pelat paralel dioda dan film. Lalu output factor-nya tadi centigrade per MU untuk lignat dan centigrade per menit untuk kobalt 60. Lalu ada transfer beam profiles. Ini gunanya untuk mengukur kurva isodosis daripada profil SINA. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke virtual source position. Ini merupakan konsep yang penting memungkinkan perencanaan dosis yang lebih akurat dan efektif. Dengan memodelkan posisi sumber radiasi secara virtual, fisikawan medis mampu mengoptimalkan distribusi dosis sehingga meminimalkan resiko overdosis dari radiasi itu sendiri. Nah, ini adalah contoh gambaran posisinya. Ini posisi yang benar, efektif SSD, dan ini true SSD-nya. Effective source position-nya itu harus berada di tengah. Itu. Perawatan pada SSD yang diperpanjang juga akan meningkatkan lebar penumbra pada energi yang lebih rendah. Lebar penumbra atau jarak antara nilai dosis 80% dan 20% pada profil balok yang dinormalisasi menjadi 100% pada sumbu tengah akan meningkat kira-kira secara proporsional dengan celah udara. Ketika energi elektron meningkat, peningkatan lebar penumbra kurang dramatis pada kedalaman daripada energi yang lebih rendah. Tetapi di permukaan itu peningkatan penumbra akan tetap sebanding dengan celah di udara. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai brachytherapy. Jadi apa sih brachytherapy itu? Brachytherapy biasanya disebut sebagai Curie therapy atau endocurie therapy. Ini digunakan untuk menggambarkan pengobatan kanker jarak pendek dengan radiasi dari kabel radionuklida kecil yang dienkapsulasi. Jenis perawatan ini diberikan dengan menempatkan sumber langsung ke dalam atau di dekat volume yang akan diobati.
Terdapat dua jenis utama perawatan brakiterapi, yakni intrakavitar dan interstisial. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai photon source karakteristik. Sumber brakiterapi itu biasanya dikemas dalam kapsul. Kapsul ini tujuannya untuk memberikan kekakuan sumber, menyerap radiasi, dan pemancar foton. Lalu, frekuensi radiasi yang berguna dari sumber brakiterapi umumnya terdiri dari sinar yang merupakan komponen terpenting dari radiasi, lalu sinar X karakteristik, dan sinar X Bremsstrahlung. Oke, mohon maaf, ada sedikit kendala. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai remote after loading, di mana teknik ini merupakan eh, teknik sumber radiasi itu dimasukkan dan diambil dari tubuh pasien dengan perangkat yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi paparan radiasi pada staf. Ada tiga jenis perangkat, yakni LDR, HDR, dan PDR yang masing-masing memiliki keuntungan dalam meningkatkan kapasitas perawatan. Lalu, kita akan bahas mengenai pra-perencanaan. Pra-perencanaan implan prostat menggunakan gambar ultrasonografi atau CT untuk menentukan jumlah dan posisi benih secara optimal dengan dosis total disarankan sebesar 150 hingga 160 gray untuk 1251 dan 115 sampai 120 gray untuk 103 PD. Teknik perencanaan kita akan bahas mengenai TP untuk ultrasonografi ataupun CT. Penciptaan CT pasca implan itu biasanya dilakukan 2-3 minggu setelah implan ini. Setelah implan, ini memungkinkan pengurangan edema atau migrasi benih. Menggunakan gambar CT, perhitungan dosis biasanya dilakukan dan dibandingkan dengan distribusi pra-implan. Oke. Brakiterapi itu diakui luas sebagai perawatan utama untuk kanker prostat tahap awal dengan menempatkan sumber radionuklida jangka pendek secara permanen di kelenjar prostat. Beberapa faktor penting dalam penggunaannya meliputi pemilihan radionuklida, teknik perencanaan, serta pengiriman sumber, serta dosis total. Untuk pemilihan radionuklida biasanya seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk 1251 itu sekitar 150 sampai 160 gray dan 103 PD itu 115 sampai 120 gray. Terdapat dua pendekatan bedah untuk melakukan implan benih pada prostat. Yang pertama ada retropubik, ini terbuka, dan transperineal, ini tertutup. Dengan panduan ultrasonografi. Jadi ultrasonografi ini akan memandu uh, jalannya di mana implan ini harus dipasang ataupun bisa lewat CT. Itu. Selanjutnya ada plak mata. Melanoma intraokular adalah tumor mata yang paling umum. Plak mata ini biasanya berisi seeds, diaplikasikan secara eksternal pada permukaan sklera di atas dasar tumor. Biasanya jumlah seeds-nya 7 hingga 24 untuk diameter 12 sampai 20 mm. Aktivitasnya radiasi itu sekitar 0,5 sampai 5 mCi per seed sehingga mencapai dosis pengobatan 0,5 sampai 1,25 gray per jam. Dengan dosis resep 100 gray yang diberikan dalam 5 sampai 12 hari berturut-turut. Jadi sedikit demi sedikit ya. Lalu ada brachytherapy intravaskuler. Iridium 192 menjadi pilihan untuk sumber pemancar energi sedang digunakan pada tingkat dosis sedang dan tinggi. Kemudian ada strontium 90 yang digunakan sumber pemancar sinar beta. Beberapa faktor seperti kecukupan pengiriman dosis,
kedalaman penetrasi, cakupan dosis, dan dosis radiasi yang diterima oleh staf yang hadir. Ini dipertimbangkan dalam pemilihan sumber radioaktif yang sesuai dengan perawatan. Biasanya itu sekitar 4 gray pada 2 mm dari pusat sumber, dan permukaan bagian dalam itu tidak melebihi dari 30 gray. Kita akan bahas mengenai dosis distribution around source. Perhitungan dosis untuk sumber pemancar foton dibagi menjadi dua kategori, yakni formalisme AAPM 345 yang lengkap dan digunakan dalam TPS modern untuk commissioning. Yang kedua, metode untuk pemeriksaan cepat dan verifikasi rencana perawatan. Lalu ada AAPM TG43 algorithm ini menghitung distribusi dosis dua dimensi di sekitar sumber simetris silindris menggunakan sistem koordinat polar dengan titik referensi terletak 1 cm dari pusat sumber. Nah, ini adalah contoh mekanismenya. Lalu dosis pada point interest di dalam air dapat ditulis sebagai berikut. Di mana D R theta sama dengan SK, G R theta per G, R0 theta 0, GR FR theta. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kalkulasi metode yang lain. Yang pertama ada formalism. Ini metode untuk perhitungan dosis terserap pada berbagai geometri sumber. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana KR D watt sama dengan KR D air MD. Ini adalah grafik hubungan antara distance dengan scatter penyerapannya. Ini jarak atau kedalaman ya. Lalu kita akan bahas mengenai linear source. Sumber linear sebagai kumpulan sumber titik dengan dua situasi yang dipertimbangkan, yakni sumber tanpa filter dan sumber filter. Ini adalah rumus dari unfiltered line source di udara. Yang ini adalah filtered line source di udara. Lalu ada filtered line source in water atau di air. Oke, lalu kita akan membahas mengenai dose calculation procedure atau prosedur kalkulasi dosis. Yang pertama ada manual summation of dose. Ini pendekatan awal. Jadi dari dosis total nantinya di setiap titik itu akan menjadi penjumlahan dari dosis masing-masing sumber. Tabel prahitung itu harus digunakan untuk menghitung dosis pada titik-titik yang dekat dengan sumber sekitar 0,5 sampai 5 cm. Lalu ada pre-calculate dose distribusi, di mana susunan sumber untuk implan yang dibutuhkan mengikuti pola standar seperti susunan linear, tandem, dan avoid. Lalu silinder vagina. Distribusi dosis yang telah dihitung dapat digunakan dengan penyesuaian kekuatan sumber yang sesuai. Selanjutnya ada computerized treatment planning. Ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada source localization, dose calculation, dose distribution display, dan dose distribution display dalam brachytherapy untuk penyesuaian sumber dan penguatan sumber individual dengan metode analitik atau pencarian acak. Lalu ada calculation of treatment time. Yang pertama ada Patterson-Parker tables. Tabel ini menghubungkan waktu perawatan yang diperlukan untuk dosis tertentu dengan area dan volume implan. Lalu ada choice of reference point. Ini titik referensi ya harus dipilih untuk perhitungan dosis perawatan yang seharusnya berpatokan dengan rekomendasi ICRU. Lalu ada decay correction. Ini perlu pertimbangan peluruhan eksponensial dari aktivitas sumber menggunakan rumus ini. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai commissioning komputer brachytherapy di sistem perencanaan perawatan atau TPS. Selain komputer, perangkat keras utama yang terkait dengan sistem perencanaan adalah digitizer dan plotter. Keakuratannya harus diperiksa secara rutin dan harus dijalankan untuk memeriksa keakuratan rekonstruksi sumber. Yang kedua, pemeriksaan konsistensi antara jumlah dan satuan.
Ini digunakan untuk memverifikasi pelabelan yang benar untuk jumlah dan satuan input serta output. Lalu ada perhitungan dosis komputer versus manual untuk sumber tunggal. Ada beberapa pengujian yang dilakukan, yakni inverse square law untuk sumber titik, penjumlahan dosis untuk beberapa sumber, penskala laju dosis dan dengan kekuatan sumber, dan penskala dosis dengan waktu. Lalu ada juga pemeriksaan koreksi peluruhan, perhitungan komputer untuk laju dosis pada waktu tertentu dalam durasi implan itu harus diverifikasi dengan perhitungan manual. Demikian pula dosis yang dihitung dengan komputer terhadap total peluruhan untuk implan permanen itu juga harus diverifikasi. Pilihan unit yang tepat harus dibuat untuk perhitungan ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai commissioning sumber, yakni uji kontaminasi. Ini untuk kontaminasi apapun harus dilakukan pada permukaan kemasan dan sumbernya akan dianggap bocor ketika dia mendekati 200 Bq atau 5 NCI. Lalu rantai kalibrasi, sebagian besar laboratorium standar itu akan mengkalibrasi ruangan ini untuk radiasi dengan kualitas yang berbeda. Koefisien kalibrasi yang diperoleh itu diperoleh sebagai rata-rata antara faktor kalibrasi untuk sinar X auto voltage sekitar 250 kV dan sinar gamma. Selanjutnya ada autoradiografi dan pemeriksaan keseragaman aktivitas. Ini menggunakan paparan film tunggal dengan simulator yang dapat digunakan untuk memeriksa distribusi seragam bahan radioaktif di dalam sumber yang dienkapsulasi. Enkapsulasi. Oke, lalu kita akan bahas mengenai quality assurance. Jadi, ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam QA. Pertama, pemeriksaan keteguhan dosimeter yang dikalibrasi, pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator, mulai dari sifat mekaniknya, kekuatan sumber, dan tes kebocoran, lalu pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat afterloading, pemantauan radiasi di sekitar pasien, jadi di sekitar pasien ataupun di lingkungan, dan program manajemen mutunya. Oke, jadi brachytherapy adalah metode penting untuk pengobatan kanker yang memungkinkan perlakuan konformal tanpa memerlukan teknologi besar. Meskipun biasanya melibatkan prosedur invasif, ini menjadikannya pilihan kedua setelah radioterapi sinar eksternal. Departemen Onkologi merawat sekitar 80% pasien dengan teknik sinar eksternal dan 10-20% dengan brachytherapy. Munculnya brachytherapy afterloading jarak jauh telah meningkatkan efisiensi dan keamanan bagi pasien maupun staf. Oke. Sekian dari aku untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.